Shalom, sahabat Scripture Union Indonesia. Selamat sore, Bapak Ibu terkasih. Apa kabarnya di sore hari ini? Di hari Jumat, tanggal 30 Januari 2026. Ya, kita menapaki di tahun yang baru. Saya Restu Santoso dan rekan saya. Teddy Setiadi di sini. Ya, itu dia, Mas Teddy. Menyapa Ibu Bapak sekalian sebagai sahabat SU Indonesia dalam acara Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia. Saat ini, sahabat SU, kita akan ditemani oleh narasumber hebat kita, yaitu Pak Pendeta Antonius Steven Pun. Beliau adalah pendeta dan gembala sidang di GRII Kebonjeruk dan juga menjabat sebagai Ketua Badan Pengurus Sinode GRI periode 2018 sampai dengan 2027. Kami akan menyapa beliau. Selamat sore Pak Pendeta Un. Selamat sore Mbak Restu, Selamat sore. Mas Teddy, dan teman-teman. Selamat tahun baru Pak. Selamat sore, tahun Pak. baru juga. Mungkin nggak selamat juga. Selamat Natal Pak Pendeta Selamat dan Natal, Bu Bapak. selamat tahun baru. Ya, Oke, Pak Pendeta Un. Tahun baru biasanya Pak Pendeta ngapain Pak? Dulu atau sekarang ada perbedaannya nggak? kalau sekarang sih pasti pelayanan ya. Oh, Semua urusannya sama pelayanan. ada yang masih ngerayain Natal juga Pak sampai sekarang? Ibadah Iya, Natal. tapi berkaitan sama pelayanan seluruhnya. Oh, oke, siap. Mm-mm. Berarti memang lebih didominasi dengan kegiatan pelayanan, ibadah Pelayanan, ke sana kemari, ibadah, Natal dan gitu ya. sebagainya, iya. Oke, siap. Lelah nggak Pak? Lelah, Pertanyaannya. tetapi terus mengejar. Maksudnya mengejar? Itu kan kalimat di Hakim-Hakim, meskipun lelah, namun masih terus mengejar. Oh, oke, Hmm. baiklah. Ini maksudnya apa? Ibu Bapak, kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat. Kalau misalkan ini tahun baru kita Ya. ngapain, ada apa gitu ya Mas Teddy. Mas Teddy biasa tahun baru ngapain? Betul. Aku sih kemarin sama keluarga. Jadi merayakan Natal dan Tahun Baru bareng ibadah gitu. Oh, ibadah. Cuma masih di Jakarta sih, Mbak. Oh, Ais, kemana tuh? Masih di Jakarta. Jadi nggak kemana-mana sih. Oh, stay di Jakarta. Gitu. Tapi biasanya ya, Mbak Pak Restu Un, gimana, Mbak? kenapa? Ya. Aku di tempat Mbak Restu kemana, Mbak? kebetulan aku sakit. Bagaimana? Dan ketika sakit, Waduh. biasanya orang kalau di tahun baru gitu ya, ini saya tidak tahu nih Ibu Bapak atau Ya. sahabat SU atau Pak Un, biasanya ada satu kata yang terkenal kalau di tahun baru atau kita mau masuk tahun baru, resolusi. Nah, kita buat Betul. tuh resolusi. Apa ya resolusiku di tahun ini? Oh, tahun ini saya mau lebih baik lagi, saya mau olahraga yang rutin supaya badan sehat plus bonusnya agak langsing gitu ya. Dan resolusi yang lain dan la gitu. Pak Pendeta Un punya resolusi, Pak? Pak Pendeta Un? Resolusi sama sih ya, maksudnya terus kepengen taat sama Roh Kudus. Wah, berat ya Mas Teddy kalau udah bicara dengan Pak Pendeta ya. Resolusinya Betul. keren banget. Dan mungkin gini Mbak, mungkin buat sahabat SU yang ada di sini nih, yang di ruangan online nih, biar kita interaksinya lebih enak nih. Boleh langsung aja nih komen di kolom chat gitu. Resolusi tahun baru para sahabat SU ini ngapain sih? Siapa tahu mungkin kan kita bisa belajar bareng juga dari sahabat-sahabat SU yang udah ada di sini gitu kan? Betul Gitu. banget, betul banget. Ya, karena sahabat SU Indonesia, kita di Sejenak Bersama Scripture Indonesia di tahun baru ini kita revolusi juga, bukan resolusi tapi revolusi, berubah gitu ya, berubah untuk berbuah. Nah, ini tema kita nih pada malam hari ini gitu ya, kita diajak untuk berubah. Diawali dengan apakah kita udah bikin resolusi atau sibuk bikin resolusi aja tapi nggak bisa diterapin gitu ya. Atau ya kita sibuk memperhatikan orang lain, sibuk memperhatikan, aduh orang lain bisa begitu, baiknya dan sebagainya, kok enggak. Jadi akhirnya membandingkan dan membuat diri kita down gitu ya.
Atau kita melangkah di Ya, tahun baru ini justru dengan langkah yang berat karena pergumulan yang tahun 2025 belum selesai dan masuk ke tahun baru ini kok kayaknya lebih berat lagi gitu. Jadi yakinkah di tahun 2026 ini kita mampu berubah dan akhirnya berbuah gitu. Gitu sih Mas Teddy hmm, untuk kita bawa ke bet- acara ini nih Ibu Bapak sebagai sahabat SI betul. Indonesia gitu. Gitu Pak Un, jadi kita lebih banyak berbincang-bincang mengenai tema yang luar biasa karena kami percaya Pak Pendeta Un ini adalah narasumber yang tepat sekali dihadirkan oleh Tuhan untuk membahas tema tentang berubah untuk berbuah. Tapi lebih kerennya pakai tanda tanya ya Mas Dedi kayaknya ya. Betul. Dan sebenarnya kita juga penasaran sih, Mbak, dan juga mungkin sahabat SU yang di sini ya. Apa sih yang sebenarnya Alkitab itu ajarkan gitu tentang perubahan sejati gitu? Apa sih yang Nah, Tuhan Yesus pengen kita tahu nih tentang perubahan sejati itu apa sih? Mungkin boleh langsung ke Bapak Un ya untuk nah, menjelaskan kepada kita semua. boleh banget, boleh banget. Pak Pendeta, menjelaskan Pak, apa sih kata Alkitab tentang perubahan itu sebenarnya? Baik, terima kasih. Jadi saya mau kasih lihat dulu satu kesaksian yang sangat bagus dari seorang yang dulunya adalah seorang gangster. Dia sebelumnya adalah seorang gangster, tetapi kemudian diselamatkan oleh Tuhan dan dia menjadi seorang hamba Tuhan. Ini sebelah kiri ini adalah Nicky Cruz. Nicky Cruz ini dulu seorang gangster di Puerto Rico dan dia diinjili oleh pendeta yang pakai jas ini namanya David Wilkerson. Ini temannya Nicky Cruz. Mereka gangster. Hmm. Pada waktu David Wilkerson datang untuk menceritakan Tuhan Yesus kepada Nicky Cruz, anak remaja ini menempeleng pendetanya. Dan dia mengancam untuk membunuh pendetanya, tetapi pendetanya dengan kasih Kristus, dengan firman Allah dan dengan kuasa Roh Kudus, memberitakan firman kepada dia dan akhirnya anak muda ini diselamatkan. Waktu diselamatkan mereka menukar, saudara lihat ya, dikasihkan alat-alat untuk berantem itu, diserahkan kepada pendeta ditukar dengan Alkitab. Dan besoknya mereka ke kantor polisi untuk membawa semua senjata mereka yang mereka pakai untuk berantem. Di kemudian hari menjadi pendeta ini sebelah kiri ini adalah Nicky Cruz dan paling kanan ini adalah David Wilkerson yang Tuhan pakai dengan cinta kasih dengan iman untuk boleh memberitakan Injil kepada Nicky Cruz. Nicky Cruz menjadi seorang penginjil di kemudian hari. Jadi saudara sekalian, apa yang kita bisa belajar daripada Alkitab tentang perubahan, saya memperkenalkan apa yang dijelaskan oleh Louis Berkov di dalam dua istilah dari Alkitab. Yang pertama itu adalah bahasa Ibrani sub. Sub itu bahasa Ibrani itu artinya berbalik, berbalik atau kembali. Nah, ini saudara sekalian sebenarnya pengertian dari perjanjian lama itu adalah yang disebut dengan pertobatan itu adalah kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Seperti anak yang hilang dari ketidakbenaran sekarang kembali kepada Allah. Nah, ini yang harus kita mengerti bahwa perubahan di dalam Alkitab itu adalah buah daripada kembali kepada Allah. Itu adalah perubahan yang sejati. Jadi perubahan itu bukan ditimbulkan oleh karena dia takut tidak naik kelas, misalnya anak sekolah, atau dia karena sekarang naksir seorang gadis dan gadis itu berkata, kalau kamu mau pacaran dengan saya, kamu harus berhenti merokok, lalu dia berhenti merokok. Bukan itu. Tapi dia mengalami perubahan itu karena dia kembali kepada Allah. Dia kembali kepada Allah. Nah, istilah yang kedua yang diberikan, dijelaskan di dalam penjelasan daripada seorang teolog namanya Louis Berkov. Yang kedua itu adalah istilah Yunani yang ada di Perjanjian Baru, metanoia. Metanoia ini biasanya diterjemahkan sebagai pertobatan atau sebagai juga pengertian yang lain berbalik arah. Tetapi di sini yang dijelaskan adalah di dalam Perjanjian Baru itu pertobatan itu bukan suatu perpindahan atau pergantian pilihan,
tetapi suatu perpindahan arah dari yang salah kepada yang benar, disertai dengan penyesalan atas jalan yang lama. Nah, ini yang seringkali kurang ditekankan di dalam pemahaman tentang pertobatan itu. Jadi, akhirnya kita melihatnya apa? Melihatnya, oh, orang mengikuti Kristus, menjadi orang percaya itu sebagai sesuatu ya puji Tuhan saya jadi orang percaya. Tetapi bahwa jalan yang lama itu adalah jalan yang salah. Itu jalan yang nggak benar, itu jalan yang disesali. Nah, itu sebenarnya adalah pengertian daripada pertobatan di situ. Pertobatan itu bukan sekedar saya pilih satu jalan seperti orang memilih gadis ya, saya pilih yang A bukan yang B gitu ya. Bukan. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan karena jalan yang lama itu adalah jalan yang salah dan sekarang harus pergi kepada jalan yang baru yang lebih benar daripada jalan yang lama dan betul-betul ada satu komitmen yang sangat kuat untuk meninggalkan jalan yang lama disertai dengan ucapan syukur yang sangat luar biasa karena diberikan anugerah oleh Tuhan untuk menemukan jalan yang baru. Nah, jadi di situ kita melihat ada satu perbedaan yang sangat luar biasa dengan sekedar orang memilih Kristus, mengikuti Kristus. Nah, dari dua istilah yang diberikan ini, maka saya menyimpulkan bahwa perubahan sejati itu memiliki dua ciri khas, perubahan yang terjadi karena kembali kepada Allah yang sejati, meninggalkan jalan yang salah lalu kembali kepada Allah yang sejati. Pertama, radikal, not superficial. Radikal, not superficial artinya apa? Artinya betul-betul berakar di dalam hati, bukan hanya di permukaan. Bukan hanya di permukaan. Jadi satu perubahan yang di dalam. Kenapa? Karena dia kembali kepada Allah pada waktu dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati dia, Roh Kudus bekerja di dalam hati dia, itu perubahan mulai dari dalam hati. Nah, ada nggak perubahan di permukaan? Ada. Misalnya contoh tadi, si si pemuda itu dia naksir kepada seorang gadis, lalu gadis itu bilang, kalau mau pacaran dengan saya, kamu harus berhenti merokok. Lalu dia berhenti merokok. Perubahan itu bukan perubahan yang berakar dari dalam hati. Begitu dia putus dengan gadis itu, dia kembali lagi kepada merokok. Karena itu adalah perubahan yang hanya ada di permukaan. Contoh yang lain misalnya, anak-anak itu taat. Lalu kita sekilas senang melihat perubahan perilaku dia dari yang tidak taat menjadi taat. Tapi setelah ditelusuri misalnya oleh neneknya, atau oleh pamannya, atau oleh guru sekolah minggunya, kenapa kamu jadi sekarang taat kepada papa mama? Dia katakan karena aku kepengen mainan itu dibeli. Jadi itu sebenarnya bukan perubahan yang radikal, bukan perubahan yang berakar di dalam hati, tetapi hanya perubahan yang superficial di permukaan. Itu sesuatu yang sangat berbahaya. Yang kedua adalah perubahan yang eternal, not temporal. Artinya apa? Perubahan yang kekal, bukan sementara. Jadi kalau kita lihat pengertian yang diberikan tadi itu adalah pertama, pertobatan itu adalah kembali kepada Allah. Di situ perubahan dimulai. Jadi perubahan itu bukan karena motivasi psikologis, bukan karena situasi sosial, bukan karena dorongan orang tua, bukan. Tetapi betul-betul dia kembali kepada Allah. Dan kita tahu bahwa untuk kembali kepada Allah itu kan pekerjaan Roh Kudus di dalam hati dia. Dia menerima Tuhan Yesus di dalam hati dia. Dia sadar akan dosa di dalam hati dia. Jadi itu perubahan yang radikal di dalam hati dia. Itulah yang bisa mengakibatkan satu perubahan yang betul-betul radix, itu artinya akar ya, berakar. Dan itu adalah perubahan yang kekal, bukan yang sementara, yang sekilas. Jadi kalau tidak kembali kepada dua pengertian dasar ini, maka perubahan itu akan menjadi sesuatu yang sangat superficial. Pertama adalah kembali kepada Allah, yang kedua adalah bukan hanya perpindahan dari non-Kristen jadi Kristen, dari nggak percaya Yesus jadi percaya Yesus, bukan. Tapi betul-betul saudara dia menyesali yang lama. Yang lama tuh nggak benar. Saya salah jalan. Kembali kepada jalan yang benar. Dulu itu salah. Itu sesuatu yang bahkan dia ingat kembali pun dia penuh dengan penyesalan. Nah, ini dua kunci di sini. Di sini pengertian pertobatan atau pengertian konversi di dalam istilah teologi itu yang harusnya kita doakan kalau kita menghadapi orang yang belum percaya. Yang harus kita doakan adalah betul-betul dia kembali kepada Allah. Sehingga akibat dari kembali kepada Allah itu, dia sadar betul-betul bahwa ini memang nggak benar. Jalan yang lama itu nggak benar. Waktu dia mendengar Injil, Roh Kudus membukakan pikiran dan hati dia,
dia sadar, oh jalan yang lama itu nggak benar. Jadi sekarang itu dia menempuh jalan yang baru dan dia betul-betul membenci jalan yang lama. Nah, kadang-kadang contoh ya, misalnya perubahan yang terjadi akibat pernikahan. Seorang pria menikah dengan seorang wanita karena si wanitanya Kristen, si pria mengikuti Kristen. Lalu ya semua agama sama gitu. Saya pilih Kristen karena istri saya Kristen gitu. Ya boleh juga lah, nggak apa-apa. Toh kan ngajarin yang baik juga. Kan Kristen ngajarin kasih gitu. Tapi dia menyesali jalan yang lama nggak? Enggak. Itu bukan perubahan yang radikal. Itu perubahan yang superficial. Dia tidak membenci jalan yang lama. Dia tidak menyesali jalan yang lama. Dia tidak menyesali bahwa jalan yang lama tuh nggak benar. Jadi ya itu sebabnya kenapa dalam konteks seperti itu seringkali setelah istrinya meninggal dia balik lagi ke agama yang lama. Itu ndak heran. Jadi kadang-kadang kita menyesal atau sedih ketika menemukan fakta bahwa orang Kristen itu meninggalkan Kristen lalu pindah ke agama lain. Tapi saya melihat sisi yang lain. Kadang-kadang ada perlunya. Ada perlunya. Kenapa ada perlunya? Karena di situ memberitahu kepada kita bahwa dia sebenarnya bukan Kristen dari hatinya. Bukan Kristen dari hatinya. Kemarin saya khotbah di Kementerian Lingkungan Hidup, di depan pejabat-pejabat itu, saya sampaikan kepada mereka satu poin. Bencana itu kadang berkat Tuhan. Itu sesuatu yang revolusioner pikiran. Kenapa? Supaya dibongkar siapa yang tidak beres. Itu Kementerian Lingkungan Hidup itu kemarin saya ngomong terus terang di depan orang tipe tinggi-petinggi itu. Yang tidak beres itu bukan hanya masyarakat, pejabat juga banyak yang nggak beres, makanya terjadi bencana di Sumatera. Jadi bencana itu ada perlunya. Untuk apa perlunya? Untuk memberitahu bahwa ada yang tidak beres. Jadi sebenarnya memang bagi saudara kita yang menderita tentu itu kan malapetaka, ya. Tetapi bagi dalam pengertian yang lain, jadi kita tahu bahwa ada yang tidak beres itu. Nah, maka saya menantang mereka yang hadir kemarin itu dari berbagai daerah. Kalau saudara betul-betul ingin menjadi terang, itu bukan hanya menjadi terang dalam hal ngomong baik-baik, masuk kantor tidak telat, tapi bikin kebijakan yang memberkati masyarakat. Bersyukur kepada Tuhan, khotbah ini didengar juga oleh Ibu Sekretaris Kementerian. Itu orang nomor 3 di Kementerian Lingkungan Hidup. Orang pertama, orang kedua Muslim, jadi mereka nggak bisa ikut. Tapi orang ketiganya Kristen. Ya harap ya betul-betul dia memahami. Jadi betul-betul itu apa ya? Akhirnya membukakan kepada kita sesungguhnya. Saya tanya sama mereka satu pertanyaan. Kalau saudara bekerja di kantor Kementerian Lingkungan Hidup, saudara mencintai lingkungan hidup hanya ketika kerja di sini. Saudara nggak benar. Kalau saudara benar, saudara nggak kerja di sini pun, hatimu tetap mencintai yang namanya lingkungan hidup. Bukan hanya karena saudara kerja, dapat penghasilan, lalu, oh sekarang hati saya mencintai lingkungan hidup. Kemana-mana bicara lingkungan hidup, profil WA lingkungan hidup, profil IG lingkungan hidup. Lalu begitu pindah lagi ke kantor keuangan, ganti keuangan lagi. Benar nggak? Kamu cuma cari kerja atau kamu betul-betul mencintai sesuatu yang sangat berharga namanya lingkungan hidup? Ya mungkin habis khotbah kemarin saya di blacklist kali ya, sudah nggak khotbah lagi di situ. Mungkin bagian acara diomelin, kenapa sih undang pendeta galak banget gitu? Apa nggak ada pendeta lain apa? Tapi kebenaran itu kebenaran yang mereka mesti dengar. Jadi intinya apa? Perubahan yang sejati itu adalah perubahan yang betul-betul di akar hatinya. Itu kuncinya dan itu nanti adalah perubahan yang kekal. Saya kira itu. Eh, Jadi Pak Un, oh Mas Teddy, sorry, Pak Un, nggak apa-apa. justru ada yang menggelitik saya nih, sebelum nanti ada suara dari seberang mengundang untuk beribadah. Eh, Tadi Pak Un bicara soal lingkungan hidup, bencana dan sebagainya. Jujur saja, saya punya keluarga yang pernah merasa lelah ketika berhadapan dengan pergumulan dan bencana. Walaupun dia sudah mengatakan saya ikut Kristus gitu ya, sudah berbalik dan sebagainya, tapi justru ketika dihantam bertubi-tubi dengan namanya bencana, kemudian seperti alam tidak bersahabat dengan kehidupan dia, ciptaan barunya kayaknya rontok tuh Pak Pendeta. Jadi bencana tidak lagi mengajarkan dia untuk inilah sebenarnya tonggak untuk berubah lebih baik, tapi justru berubah surut, malah habis imannya Pak Pendeta. Itu gimana Pak Pendeta? Akhirnya kan buahnya justru nggak ada. Berubahnya beda Pak Pendeta.
Menurut Pak Pendeta ini gimana, Pak? Saya Baik. pikir di pergumulan di luar sana takutnya pun banyak seperti itu loh, Pak Pendeta. Pertama memang eh, meskipun kita sudah tahu kita jatuh dalam dosa, ada penderitaan, tapi memang menghadapi penderitaan itu tidak mudah, tidak mudah. Jadi itu sebabnya kemarin juga ya saya bersyukur kepada Tuhan. Kemarin itu ada salah satu jemaat GRI yang menjadi panitia di Kementerian Lingkungan Hidup itu. Saya betul-betul memuji Tuhan. Kenapa saya katakan saya memuji Tuhan? Karena dia betul-betul ke situ dia menggarami. Jadi ibadah dibikin teratur, ya, tidak sembarangan gitu, yang melayani dipersiapkan dengan baik. Jadi hati saya memuji Tuhan. Jadi masuk ke situ tuh tidak hanya ya seremoni Natal. Saya sering juga khotbah di kementerian ya Natal itu seremoni gitu ya. Kalau nggak ada pendeta kan masa jadi menteri yang khotbah kan. Ya, tapi betul-betul digumulin, dipersiapkan. Nah itu yang menurut saya bersyukur ya. Tapi memang faktanya bahwa penderitaan itu sesuatu yang tidak mudah dijalani. Karena ketika berhadapan dengan penderitaan itu sesuatu yang real dalam pengalaman hidup kita, kadang-kadang seluruh teori kita jadi berhenti. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya kita seperti terpisah antara perasaan dengan pikiran, terpisah antara perasaan dengan kesadaran. Contohnya begini, kalau orang ditanya, misalnya ya, banjir tahun ini di Kampung Melayu besar nggak? Oh ini paling besar, nggak pernah sebesar ini. Tapi nanti tahun lalu atau tahun depan juga ngomong begitu. Kenapa? Itu subjektif. Kalau kita cek kepada data yang objektif, mungkin dia akan mengatakan tahun sekian yang paling besar, ini bukan yang paling besar. Tapi kenapa orang yang ditanya itu mengatakan ini yang paling besar? Itu pengalaman subjektif yang dia rasakan. Waduh, memang luar biasa. Saat itu, yang lama dia udah lupa. Nah, itu sebabnya memang menghadapi penderitaan itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Nah, saya mau menyambung, eh, memperkenalkan pemikiran daripada Louis Berkhoff tadi itu sesuatu yang sangat bagus sekali. Dia menjelaskan begini. Dia menjelaskan begini, saudara. Dalam pertumbuhan rohani atau pengudusan itu ada sesuatu pekerjaan Allah. Jadi begini, saudara. Pertumbuhan rohani dan pengudusan itu kan pekerjaan Roh Kudus melalui firman. Tapi salah satu yang Tuhan pakai adalah apa yang disebut sebagai, ini istilah dia ya, tuntunan providensia Allah. Maksudnya apa? Pengaturan Allah. Pengaturan Allah melalui pengalaman baik atau buruk dengan tujuan pada akhirnya memperdalam kesan akan firman Tuhan dan menanam kebenaran ke dalam hati, sehingga di situ kita mengalami perubahan. Jadi sebenarnya kuncinya bukan di dalam pengalaman hidup kita, baik yang baik atau yang buruk, tapi kuncinya sebenarnya ada di dalam pekerjaan Roh Kudus melalui firman. Jadi kalau di dalam penderitaan tidak ada firman, kita nggak mungkin bertumbuh. Nah, ini tema yang cocok untuk Scripture Union, ya. Jadi itu firman itu kuncinya. Kalau tidak ada firman, tidak bisa bertumbuh. Karena Berkhoff mengatakan firman itu yang dipakai oleh Roh Kudus untuk menafsirkan penderitaan itu atau pengalaman. Saya beri contoh begini. Sebelum saya punya anak, saya sudah khotbahkan Yohanes 3:16. Karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini, dia memberi anak yang tunggal. Tapi ketika saya punya anak, ya pengalaman baik, ini kan pengalaman baik, ya. Ketika saya gendong anak saya membayangkan, waduh Tuhan tuh luar biasa ya. Anak ini begitu saya cintai, sedangkan dia beri anaknya mati di kayu salib. Ini hal yang berbeda ketimbang saya sebelum mempunyai anak. Sama setelah saya mempunyai anak beda. Nah, di situ dibilang apa? Dalam pengaturan Allah, pengalaman baik atau pengalaman buruk bisa dipakai Tuhan memperdalam kesan akan firman dan menanam kebenaran ke dalam hati. Tapi kalau penderitaan itu atau pengalaman itu tidak ada firman, tidak bisa. Tidak bisa. Karena Roh Kudus tidak pernah bekerja tanpa firman. Nah, ini kunci di sini ya. Roh Kudus mengikatkan diri kepada Kristus dan firman Tuhan. Jadi kita nggak bisa mengharapkan Roh Kudus bekerja di luar dua jalan ini. Nggak bisa. Kristus dan firman Tuhan. Itu sebabnya Roh Kudus bekerja paling hebat itu ketika Kristus ditinggikan. Di dalam manapun terjadi dalam sejarah,
termasuk dalam kebangunan rohani. Yang disebut kebangunan rohani adalah ketika Kristus ditinggikan itu, Roh Kudus itu bekerja paling hebat di situ. Karena Roh Kudus mengikatkan diri kepada Kristus dan kepada firman Tuhan. Dia nggak bisa bekerja di luar firman Tuhan. Jadi kalau nggak ada Kristus dan nggak ada firman Tuhan, itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Nah, kenapa dalam penderitaan kemudian orang itu tidak mengalami perubahan? Karena salah satunya apa? Kita tidak punya tools yang menolong kita, yaitu firman Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus. Dan Roh Kudus hanya bekerja melalui firman Tuhan. Jadi bagaimanapun caranya, memang susah. Kadang orang mengatakan, aduh berat Pak, saya baca Alkitab tidak bisa masuk. Baca aja, nggak apa-apa. Baca terus. Baca terus, baca terus, baca terus. Nggak nangkep, nggak apa-apa. Rasa pusing, nggak apa-apa. Baca terus, baca terus, baca terus. Itu di El-Mudi dikatakannya. Begitu banyak dia membaca Alkitab. Sampai kalau orang menusuk tubuhnya, yang keluar bukan darah, tapi firman. Karena begitu banyak. Saya rasa saya masih kurang membaca firman. Saya masih kurang. George Muller itu membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu 200 kali. 200. Saya percaya di ruangan ini kita pun mungkin tidak ada 100. Saudara. Dia 200 dan sebagian besar dilakukan dengan berlutut. Saudara. Jauh, saya masih jauh. Jadi saudara lihat ya, kenapa mereka bertumbuh? Mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Mereka juga mengalami penderitaan yang hebat. Tetapi mereka bertumbuh, mereka berubah. Karena firman. Dan saya kira ini adalah kenapa Scripture Union itu ada ya. Dan kenapa saya juga, dan kita di Gerakan Reform Injili mendukung Scripture Union. Karena itu firman, itu kuncinya ada di situ. Kalau nggak ada firman itu nggak bisa. Jadi penderitaan itu menjadi sia-sia. Saya bulan lalu khotbah di penjara Cipinang. Saya dipimpin oleh Roh Kudus keluarkan 2 kalimat yang keras untuk mereka. Kebaktian jam-jam 2 siang ngantuk-ngantuk, mereka matanya melotot. Pertama saya bilang sama mereka, kalau kamu di penjara di sini masih dibelenggu oleh dosa, kamu orang paling bodoh karena di penjara 2 kali. Kedua, kalau kamu sudah menderita babak belur, sudah tinggalkan keluarga, sudah hancur lebur, seperti ini, masuk penjara sama keluar hidupmu sama aja, kamu orang paling rugi sedunia. Satu, kalau kamu sudah masuk penjara, tidak bebas, pun di dalamnya masih dipenjarakan oleh dosa, kamu orang paling bodoh. Kenapa? Karena kamu dipenjarakan 2 kali. Kedua, kalau kamu masuk penjara, sudah hancur babak belur, tinggalkan keluarga, istri, anak, segala macam, sampai di sini, masuk sama keluar hidupmu nggak ada perubahan. Kamu orang paling rugi, sudah babak belur begini, hidupnya sama aja. Nah, jadi di situ apa ya penderitaan itu kuncinya adalah di firman karena di situlah Roh Kudus bekerja. Apalagi firman tentang Kristus. Saya selalu patokan itu adalah darah Kristus. Itu kunci. Darah Kristus itu adalah kunci. Darah Kristus. Kenapa? Karena darah Kristus itu bukan hanya memberikan kita pengampunan, tapi darah Kristus itu harus menjadi hal yang kita renungkan terus. Karena itu kuncinya. Siapa berani mengaku dia menderita di depan darah Kristus? Tidak mungkin. Kalau di depan darah Yesus kita berani bilang kita orang yang paling menderita, itu mustahil. Itu sebabnya ketika saya mendalami filsafat, saya berkata kepada saudara, orang paling pintar pun tidak bisa menghina salib. Kenapa, saudara? Saudara mau bicara penderitaan, Yesus lebih. Saudara mau bicara pelanggaran hak asasi manusia, dia korban pelanggaran hak asasi manusia. Saudara mau bicara apa? Perang, mau bicara bencana alam, dia lebih dari semua. Maka orang yang paling ateis, orang yang paling keras melawan Kristen pun, begitu sampai di depan salib, mau dia percaya Yesus Tuhan, atau dia nggak percaya Yesus Tuhan, dia nggak berani mengkritik salib. Kenapa? Karena ya, itu dia menderita. Orang menderita kok. Lu mau marah bagaimana? Dia menderita. Dia menderita. Orang nggak bisa apa-apa. Salib itu luar biasa. Maka orang Kristen, saudara ya, kalau nggak ada salib, nggak ada darah Kristus itu, saudara, itu juga kebodohan orang Kristen paling besar. Itu yang paling luar biasa itu adalah darah Kristus. Itu paling luar biasa. Oke, terima kasih Pak. Untuk semua sahabat SU dimanapun Anda berada sekarang ini, sahabat SU boleh untuk jika lo ingin bertanya boleh langsung raise hand ataupun diketik di kolom chat ya. Tapi sebelum itu boleh saya tambah pertanyaan nggak Pak, Ya. Pak Pendeta?
Saya tertarik tadi soal penjelasan mengenai Roh Kudus membuat kita berubah, artinya kita menjadi ciptaan baru kan, dan kita pun ketika kita berubah menjadi ciptaan baru, lahir baru, kita sudah menjadi orang percaya. Nah, saya teringat perkataan Tuhan Yesus gitu di dalam Amanat Agung ya di Matius 28 gitu ya tentang menjadikan semua bangsa murid. Apakah ada hubungannya nih antara kita orang Oh, oke. Mas Teddy sepertinya ada masalah soal sinyal. Oke, Mas Teddy sepertinya freeze. Ini nggak tahu juga pertanyaan Mas Teddy, Pak Un. Tapi saya simpel pertanyaan saya, Pak Un. Eh, boleh nggak orang Kristen ngeluh, Pak? Orang Kristen mengeluh ya lihat Mazmur kan, mengeluh banyak sekali itu. Hmm. Bahkan orang Kristen khawatir pun juga Tuhan izinkan. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Dia. Berarti kan khawatir Tuhan izinkan. Cuma jangan dimiliki sendiri. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Dia yang memelihara kamu. Kan berkali-kali dia bilang begitu kan. Ya, Betul. jadi Tuhan Tuhan ngerti. Jadi di dalam dalam penderitaan terutama ya. Dalam penderitaan Tuhan ngerti. Tuhan sangat mengerti. Saya beri satu contoh pengertian Tuhan yang paling besar. Tuhan mengizinkan perceraian. Kenapa? Karena perzinahan. Nah, perzinahan itu yang boleh cerai dari sudut pandang mana? Dari sudut pandang si korban. Si korban itu Tuhan ngerti sakit hati dia ketika pasangannya itu berzina. Tuhan ngerti, maka Tuhan izinkan. Tuhan izinkan itu terjadi, tapi di dalam masyarakat biasanya yang selingkuh justru yang minta cerai kan. Tuhan mengerti, Tuhan mengerti kekhawatiran kita, Tuhan mengerti penderitaan kita. Bahkan ketika kita nggak bisa berdoa pun, mungkin kita hanya apa ya mengeluh gitu ya, tarik napas pun juga Tuhan mengerti gitu ya. Tuhan mengerti apa yang kita rasakan. Kalau bicara soal penderitaan dan soal salib, ini juga bicara soal tadi mengeluh ya Pak Pendeta. Setiap pagi beberapa hari ini kita tuh sudah dihadang dengan hujan bahkan banjir, Pak Pendeta. Pak Pendeta mengalami kah? Ya, Kalau jalanan kegiatan banjir pagi kan. terhadang Ya. banjir gitu. Mm-mm. Itu kan jadi suatu hal yang kalau saya bilang menggemaskan gitu ya. Kenapa Tuhan kirimkan hujan justru pada saat pagi-pagi hendak kita memulai aktivitas. Nah, ini udah mulai kata mengeluhnya di sini nih, Pak Pendeta. Jarang di luar sana saya mendengarkan kata puji Tuhan, hujan, yes. Saya sampai sekarang belum pernah dengar sih Pak, tapi justru mengeluh, kemudian di jalanan jadi macet, akhirnya putar balik kita pulang, nggak ke tempat pekerjaan atau tidak sekolah dan sebagainya. Mengeluh, khawatir, kecewa dan sebagainya. Lalu bicara tadi soal salib Pak Pendeta. Jujur saja banyak ketika saya berbincang dengan teman-teman yang berbeda kepercayaan, mereka mengatakan bahwa ngapain sih lu harus doa pakai tuh salib gitu, aneh ya Tuhan lu gitu masih mau menderita. Dan lucunya dia ngajarin penderitaan, berarti lu siap menderita dong. Intinya kalau bahasa kasarnya bodoh banget sih. Itulah sudut pandang Pak Pendeta, sudut pandang yang akhirnya membawa satu hal yang di luar logika secara manusia nih Pak Pendeta. Ini gimana? Jadi mengeluh, menderita, bodoh, salib. Silahkan Pak Pendeta. Memang kalau orang belum lihat itu dia, misalnya gini, kita kasih bunga yang warna-warni indah kepada orang buta. Ya. Dia cuma bisa pegang teksturnya kan, oh ya ini mawar ya. Tapi kita bilang, waduh indah luar biasa, ada warna ungu, ada warna merah muda, tapi tidak begitu jelas, tidak begitu merah, tidak begitu putih. Waduh bagus banget, ini birunya tidak biasa. Dia nggak bisa lihat, dia nggak bisa lihat. Yang dia katakan, dia bilang, saya rasa tuh gelap semua kok. Lalu saya pegang, saya rasa memang ada tekstur bunga, tapi saya tidak bisa lihat. Jadi orang yang tidak bisa lihat itu kasihan sekali. Termasuk apa? Termasuk tidak bisa melihat dari sudut pandang Allah kepada penderitaan, kepada pergumulan. Misalnya tadi yang saya sampaikan, mengenai apa yang saya sampaikan di Kementerian Lingkungan Hidup. Kadang-kadang Tuhan izinkan bencana supaya memberitahu kita. Tuhan izinkan pandemi untuk apa? Untuk memberitahu kita, kita kurang iman. Untuk memberitahu kita bahwa pemerintah kita kurang siap secara infrastruktur kesehatan misalnya. Dan seterusnya dan sebagainya. Jadi memberitahu kita bahwa kita itu ada kekurangan.
Tuhan memberitahu kita. Sehingga di situ kita harus rendah hati untuk belajar lagi. Iya ya, saya memang kurang iman. Oh ya, negara saya tuh infrastruktur kesehatannya kurang siap untuk menghadapi pandemi, misalnya. Dan seterusnya dan sebagainya. Saya kurang iman untuk menghadapi ancaman kematian yang di depan mata, di mana tetangga kiri kanan saya meninggal. Saya kurang siap. Hmm. Jadi penderitaan itu perlu. Tuhan izinkan itu untuk mengalami itu. Nah, kalau saya bicara di dalam konteks orang bisnis ya, di dalam perusahaan itu kesulitan itu mereka perlukan untuk apa? Untuk menyesuaikan strategic adaptability itu istilahnya. Penyesuaian secara strategis. Kenapa? Justru dengan penjualan kurang laku atau kompetitor lebih sukses, ini kan kesulitannya. Mereka jadi belajar. Ternyata kita punya marketing itu old style, style lama, mesti dirubah. Dari mana mereka belajar? Dari kesulitan. Jadi orang itu sebenarnya ya kita itu banyak sekali menunggangi kesulitan dalam hidup kita tanpa kita sadari sebenarnya. Bahwa kenapa orang menciptakan teknologi komunikasi seperti kita sekarang ini begini canggih. Karena apa? Penderitaan. Saya nonton film Victoria and Abdul itu ya, mengenai Ratu Victoria di Inggris yang sangat akrab dengan orang India itu, Abdul itu. Kalau saudara lihat ketika jamuan makan itu, saudara ya, itu pemberi informasi itu anak kecil. Jadi ketika ratu sudah mau nyampe, dia lari ke dapur. Beritahu, ratu akan segera tiba, segera ke makanan. Karena kalau mereka antar makanan lebih dulu, makanannya dingin, tidak hangat. Jadi caranya supaya makanannya tersaji dengan hangat, ada anak kecil. Jadi anak ini pembawa berita, dia lari tuh. Waduh, kasihan sekali ya. Ini kan gampang sekali. Sekarang pakai teknologi, sekarang pakai telepon, pakai HT, pakai telepon PABX yang di rumah, langsung connect, langsung nyambung. Dulu anak kecil itu harus lari. Berapa banyak anak kecil yang dipakai di dalam istana-istana, di dalam perang, di dalam banyak activity yang diperlukan untuk cepat. Kalau orang dewasa lari nggak kuat, bisa meninggal, bisa serangan jantung. Anak kecil cepat sekali. Segera sampai beritahu ke dapur, ratu sudah mau tiba. Segera makanan pertama dikeluarkan. Itu penderitaan yang memicu manusia kemudian untuk memikirkan teknologi dan sebagainya. Jadi ya kita bersyukur ya bahwa sebenarnya kalau kita bicara secara logika aja, penderitaan itu juga ada banyak. Tentu bukan berarti kita menjadi orang asketik yang cinta penderitaan ya. Kita ada transportasi, kita sengaja jalan kaki, itu mempersulit diri sendiri ya. Tuhan juga tidak tentu berkenan. Tetapi kalau ada hal yang memang kita harus mengalami itu, kita belajar untuk melihat dari sudut pandang Tuhan. Sebenarnya Tuhan lagi mau apa dengan penderitaan itu. Kadang Tuhan menekuk orang dengan penderitaan. Paulus dipakai Tuhan besar karena dia harus buta 3 hari. Dia harus bertemu Yesus dan buta 3 hari untuk dia sadar dia bukan siapa-siapa. Baru Tuhan pakai dia besar. Musa dipakai besar karena Tuhan kirim dia ke Midian 40 tahun, tidak ada gunanya di situ. Rasa diri tidak berguna. Baru Tuhan pakai dia besar. Nah, banyak orang tidak mau lewati jalan ini. Termasuk banyak orang Kristen tidak mau lewati jalan ini. Semua mau lahir langsung sukses. Semua orang sama juga hamba Tuhan. Mau lulus sekolah teologi langsung jadi pendeta Stephen Tong. Langsung jadi Billy Graham. Mau langsung jadi pendeta besar. Tidak bisa. Nggak bisa. Itu bukan jalan yang Tuhan mau. Yesus jelas-jelas berulang-ulang bilang, setiap perkara kecil kepadamu dipercayakan perkara besar. Jadi penderitaan itu sangat perlu. Cuma ya, tidak semua orang mau. Bahkan orang Kristen pun mengatakan begini, yang mau pikul salib itu Yesus. Kita sudah tidak perlu lagi. Kan kalau kita masih perlu pikul salib, buat apa Yesus pikul salib? Nah, orang Kristen yang ngomong begini, mesti ikut baca santapan harian. Karena kan di situ dibilang, Yesus sendiri bilang ya, siapa mau ikut aku, pikul salib, sangkal diri, ikut aku kan ada di Alkitab. Tapi saya pernah ketemu orang Kristen seperti itu. Ya. Dia bilang, saya nggak setuju Pak, gereja yang terus dorong kita untuk pikul salib, Pak. Itu kan jatahnya Yesus pikul salib, kita kan udah nggak perlu lagi. Kita kan buat Kita apa ngambil pikul jatahnya salib? Yesus berarti Hah? Pak. Kita Nah ngambil iya, jatah Yesus. makanya. Oke, tapi Pak, sederhananya bisa dikatakan ini nggak? Bahwa Allah itu memberikan keselamatan melalui penderitaan. Iya, karena itu dosa ya. Jadi Tuhan menempuh jalan yang untuk menggantikan kita yang sudah jatuh dalam dosa, karena aturannya kan upah dosa adalah maut. Jadi itu eh, simple sekali ya. Kita lihat, saya share bentar. Eh, kita lihat 2 kalimat saja, kita akan langsung mengerti eh,
Roma 6:23 itu upah dosa adalah maut. Lalu Ibrani Ibrani 9:22 itu tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi di sini kita lihat itu maut sama penumpahan darah itu nyambung di situ. Untuk melepaskan kita dari dosa harus ada orang yang menanggung itu. Maka sejak kejadian 3 itu diizinkan ada penumpahan darah, yaitu domba yang disembelih itu pendeta Siventong selalu menjelaskan itu, supaya kulitnya dipakai oleh Adam dan Hawa. Itu penumpahan darah pertama sudah terjadi di situ. Kenapa? Karena aturan yang Tuhan beri sejak permulaan adalah upah dosa adalah maut. Ini kan dari Kejadian 2 ayat 16-17 itu. Kalau kamu makan buah ini kamu akan mati itu kan. Upah dosa adalah maut. Itu sudah dari Kejadian pasal kedua. Jadi Roma 6:23 ini hanya kesimpulan dari apa yang Tuhan beri sejak permulaan. Jadi begitu manusia berdosa, Tuhan mau selamatkan, jalan yang harus ditempuh ya penumpahan darah. Kalau tidak ada penumpahan darah berarti nggak ada penyelesaian terhadap maut ini. Ini kan jatah kita. Jadi Yesus di kayu salib itu adalah menanggung jatah kita, jatah mautnya kita. Kan harusnya kan yang mengalami maut kan kita. Tapi karena dia menggantikan kita, maka jatah maut itulah yang dia tanggung. Sehingga jalan itu ya jalan penderitaan yang memang nggak bisa diabaikan, mesti dilalui. Mas Teddy, gimana? Tadi sempat terpotong, sempat kelembar, mau meneruskan Ya, pertanyaan. mohon maaf. Dimaafkan, Mohon maaf. silakan. Tadi menarik juga. Tadi menarik juga sih, Pak Pendeta Un menyinggung sedikit soal Paulus juga kan. Tadi sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan yang ingin saya tanyakan tadi. Bagaimana sih cara kita menghubungkan berbuah gitu dengan panggilan kita untuk memuridkan gitu kira-kira? Saya mau, Halo. ya, saya mau jelaskan mundur. Jelaskan mundur nanti saya akan ke situ. Jadi memang kalau kita lihat tadi dari contoh di depan yang saya berikan itu sebenarnya saya mau menjelaskan Wahyu 21 ayat 5 dan eh, nanti kemudian itu adalah ayat yang terkenal itu ya, yaitu eh, 2 Korintus pasal yang kelima. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, kita lihat bagian depannya saja ya, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Yang duduk di atas tahta, tahta ini adalah kata kunci, salah satu kata kunci dalam kitab Wahyu, Yunaninya adalah Tronos. Tronos itu muncul banyak sekali. Ya muncul kira-kira 55 kali. Kalau saya tidak keliru mencatat 55 kali di kitab Wahyu. Apa itu sebenarnya? Mau menggambarkan apa itu sebenarnya? Mau menggambarkan Allah berdaulat. Allah berdaulat. Allah berdaulat atas segala sesuatu, atas sejarah. Itu sebenarnya ide daripada kitab Wahyu. Karena konteksnya adalah gereja-gereja di Asia yang mengalami penganiayaan. Sehingga mereka diberikan satu sudut pandang yang disebut oleh Greg Bell sebagai the eternal transhistorical perspective. Apa maksudnya itu? Sudut pandang melampaui sejarah, kekal. Sudut pandang kekekalan, ya, dari kekekalan, sudut pandang kekekalan yang melampaui sejarah. Pada waktu di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa aku adalah yang ada, sudah ada, dan yang akan datang. Ini kan masa kini, masa lalu, dan masa depan yang digabung jadi satu dalam diri Tuhan. Mau mengatakan apa sebenarnya? Allah berdaulat atas segala sesuatu. Allah berdaulat atas sejarah. Jadi ketika gereja mengalami penganiayaan, kitab Wahyu datang itu dengan penghiburan yang menekankan kedaulatan Allah. Jangan khawatir jemaat, kamu menderita, tapi sesungguhnya yang berdaulat itu bukan Kaisar Romawi, yang berdaulat itu adalah Tuhan. Kamu mesti lihat dari sudut pandang Tuhan. Jangan lihat dari sudut pandang penderitaan kamu sendiri. Jadi kita di gereja nyanyi
lagu How Great Thou Art. Oh, apa sungguh besar Kau Allahku. Tapi dalam hidup kita sehari-hari, kita nggak nyanyikan lagu itu. Ketika penderitaan datang, kita bilang, waduh, penderitaannya luar biasa. How Great Thou Art itu cuma berhenti di hari Minggu. Itu problem kita. Jadi kita wahyu itu ketika menjelaskan tentang menghadapi jemaat, menghadapi penderitaan. Lihatlah, dia yang duduk di atas tahta itu berkata, aku menjadikan segala sesuatu baru, itu kuasaku. Jadi kamu jangan berpikir orang-orang yang di Asia Kecil bahwa kamu mengalami penderitaan ini nasibmu ada di tangan Kaisar Romawi. Bukan. Dia sebentar lagi mati. Dia sebentar lagi lewat. Tapi aku yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Aku yang berkuasa atas sejarah. Aku yang memerintah atas sejarah. Itu yang kamu mesti punya sudut cara pandang kekekalan, cara pandang yang melampaui sejarah. Baru, aku yang menjadikan segala sesuatu baru. Nah, baru itu apa? Baru itu nanti saya mau nyambung ke 2 Korintus pasal yang kelima ya. Baru itu, baru itu ada 2 istilah dalam Yunani. Dalam bahasa Yunani itu satu kainos, kualitas, satu neos, waktu. Maksudnya apa? Tetapi yang dipakai dalam PB, ya, PB sering memakai kainos. Aku menjadikan baru, kualitas. Mobilnya lama, yang saya suka lihat di Instagram itu, mobil-mobil lama yang dibikin jadi baru. Nah, itu yang dibicarakan. Kalau neos itu artinya apa? Tidak pernah ada, sekarang jadi ada. Kan Tuhan tidak bikin kita begitu, kan mati terus dicipta ulang, kan tidak begitu. Orangnya tetap sama. Dari sebelum percaya sampai sesudah percaya sama. Cuma kualitasnya diubah oleh Roh Kudus menjadi kualitas baru. Jadi 2 Korintus 5:17 itu ya, barang siapa berada dalam Kristus itu ia adalah ciptaan baru. Ini kainos. Kainos di sini yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu kainos. Kualitasnya baru menjadi berada dalam Kristus menjadi ciptaan baru itu adalah kainos, itu kualitasnya kainos. Nah, apa artinya menjadi ciptaan baru? Menjadi ciptaan baru itu saya memakai penjelasan daripada Murray Harris, ahli PB ya, 2 istilah yang dia pakai. Yang pertama adalah total restructuring of life. Yang kedua, bisa saya jelaskan ya. Yang kedua adalah the radical discontinuity. Radical discontinuity between pre and post conversion. Maksudnya apa ini? Ini ciptaan baru itu perubahan total seluruh hidup. Restrukturisasi baru hidup. Badannya masih sama, tapi hati baru, pikiran baru, ya, dan seterusnya. Jadi nggak bisa orang itu hanya percaya Tuhan Yesus saja. Setelah para misionaris menginjili, dia percaya Tuhan Yesus. Sekarang dia dibimbing. Nah, dibimbing itulah namanya pemuritan. Supaya dia punya cara pikir Kristus, dia punya hati Kristus, dia punya karakter Kristus, dia punya cara berkata-kata seperti Kristus. Itu perubahan total, total restrukturisasi. Seperti mall itu ya, bangunannya masih sama, tapi kita masuk ke dalam beda seluruhnya. Tangga eskalator sudah pindah, toiletnya sudah pindah, liftnya sudah pindah, toko-tokonya ganti semua. Total restructuring of life. Perubahan total. Dari luar sama. Jadi orangnya masih sama, badannya sama, tapi di dalamnya seluruhnya sudah beda. Kedua adalah perpisahan radikal. Radikal itu berarti dari hati. Dari hati antara sebelum dan sesudah pertobatan. Perpisahan radikal, beda total dari hatinya loh, bukan bicara dari luarnya. Oh ya, dia dulu itu eh, sebelum ke gereja dia merokok, sekarang sesudah ke gereja dia nggak merokok, tapi hatinya masih mengejar kenikmatan dunia nggak? Kalau hatinya masih mengejar kenikmatan dunia, tadi yang kita bicara di depan, itu perubahan itu hanyalah perubahan yang sifatnya superficial. Jadi yang menjadi namanya ciptaan baru, kenapa disebut ciptaan baru ya? Karena seperti dicipta ulang, tapi orangnya tetap sama. Ciptaan baru itu kan bukan orangnya mati lalu tiba-tiba dicipta lagi langsung dewasa, kan bukan begitu.
Orangnya tetap sama, tetapi dia mengalami restrukturisasi baru. Betul-betul jadi baru. Hatinya baru. Itu seorang ibu bicara kepada saya di Kupang itu ya. Pak, saya sebelum percaya Yesus, saya tukang maki, Pak. Seluruh kampung saya sudah tahu saya tukang maki. Setelah percaya Tuhan Yesus, mereka sampai tanya, Ibu kena setrum apa, Bu? Kok beda? Beda, hidupnya total beda. Orang seperti lihat dia tuh lain. Dulu sebelum percaya Tuhan Yesus, dia itu seperti apa hidupnya sekarang tuh bukan hanya dari luarnya saja, dari hatinya itu sudah beda. Dari hatinya itu sudah betul-betul beda. Dan seluruh hidup itu berarti apa? Berarti bukan hanya satu aspek ya. Satu aspek itu misalnya gini. Dulu hari Minggu dia jalan pagi di Car Free Day. Sekarang hari Minggu ke gereja. Oh, cuma itu doang bedanya. Sisanya enggak. Cuma itu doang dia Kristen. Itu bukan ciptaan baru. Itu ciptaan lama cuma ke gereja. Ciptaan baru itu berarti hatinya baru, pikirannya baru, ya, tujuan hidupnya baru, karakternya baru, dan betul-betul beda totalnya, beda total. Kalau kita teruskan, teruskan kalimat dari Murray Harris ini, kalau kita teruskan, maka kita tambah lagi radical discontinuity ya, perbedaan between believers and non-believers. Hidupnya beda banyak. Jangan sampai orang di kantor bilang gini sama kita, gue baru tahu lu Kristen. Setelah gue lihat HP lu ternyata profilnya ada salib. Hah? Berarti seluruh karakter, omongan, pikiran semua nggak Kristen. Hanya di profil HP aja Kristen. Gue baru tahu lu ke orang Kristen. Wah itu celaka itu. Itu satu kesaksian yang buruk ya. Harusnya orang lihat dia memang lain. Memang bicaranya beda. Memang hidupnya beda. Itu hidup baru. Itu yang seharusnya terjadi. Nah, jadi dalam proses, nah ini yang juga kita salah ya, seringkali salah. Salah itu begini, saya panjang lebar, tapi saya ringkaskan menjadi begini. Jadi sebenarnya ya, ciptaan baru itu bukan manusia baru plus manusia lama, bukan. Tetapi manusia lama sudah berlalu, yang ada hanya manusia baru. Ya, Richard Melick ditanya, kalau begitu bagaimana dengan dosa? Dia bilang begini, dalam proses pembangunan manusia baru, ya kendala-kendala terjadi. Contohnya begini, rumah baru itu, rumah lama itu sudah dibongkar habis sampai fondasi. Sekarang bangun rumah baru. Nah, ketika bangun rumah baru, linggisnya patah. Ketika bangun rumah baru, semennya tumpah. Itu kendala-kendala itu yang terjadi di rumah baru. Jadi bukan rumah lama sama rumah baru. Kalau rumah lama sama rumah baru sekaligus terjadi, maka langsung melawan 2 Korintus 5:17. Kan 2 Korintus 5:17 kan bilang yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Berarti dalam diri orang percaya itu yang lama sudah nggak ada. Cuma yang baru. Nah, jadi pemuritan itu dilakukan di dalam konteks apa? Di dalam konteks ini seperti ini. Pembangunan rumah baru itu didampingi. Pembangunan rumah baru itu ditemani ya. Pembangunan rumah baru itu sekarang ini ya zaman sudah canggih jadi metodologi pemuritan itu bermacam-macam, sangat beragam, luar biasa banyak. Saya waktu mengikuti Kongres Penginjilan di Lausan itu, sekarang mereka memunculkan istilah lagi, yaitu waspada kepada pemuritan nominal. Jadi dulu orang kira-kira 50-100 tahun lalu orang selalu bicara mengenai KTB. Tapi sekarang ini orang justru bicara mengenai KTB nominal. KTB-nya ada, tapi pemuritannya tidak jalan. Jadi esensi pemuritannya itu nggak ada. Jadi KTB jadi kumpul-kumpul ya, sharing-sharing. Tapi esensi pemuritan, live training, live briefing itu nggak ada. Kalau saudara lihat Tuhan Yesus itu kan, 3 tahun setengah itu kan saudara lihat ya bagaimana pemuritannya dijalankan. Seorang ibu, ibu umur 5-60, dia setiap malam telepon seorang oma tua yang baru percaya Yesus. Dibimbing bagaimana berdoa, bagaimana baca. Tapi itu pemuritan. Nggak ada KTB, tapi itu pemuritan. Dia bimbing setiap hari. 2 hari sekali telepon, Oma, mau tidur ya, kita doa yuk, Oma ikut saya berdoa ya, terus baca ya 2-3 ayat gitu. Itu dikejelaskan singkat gitu. Itu pemuritan. Jadi apa namanya poinnya esensinya adalah di dalam pemuritan. Pemuritannya itu yang tanda kutip harus kita mutlakkan. Bukan metode pemuritan yang kita mutlakkan. Itu memang ada risiko sendiri. Colin Brown, seorang filsuf, mengatakan bahwa
Metode itu selalu melayani konteks, metode itu selalu melayani zaman. Zaman kalau kita kaku kepada satu metode tertentu, biasanya kita terjepit sendiri karena metode itu kan bermacam-macam ya. Metode itu sangat beragam, sangat. Sekarang ini mungkin ya, kenapa saudara-saudara kalau lihat saya 2 tahun terakhir ini masuk ke Instagram? Karena Instagram bagi saya adalah sarana penjangkauan, sarana pemuritan. Anak remaja disuruh KTP mungkin dia nggak mau, tapi dia baca Instagram. Dia baca Instagram. Sehingga waktu saya komen mengenai film anime itu, teman dari anak-anak saya mengatakan, "Aduh, anak saya bilang semua temanku nonton lupa." Mereka nonton. Saya jelaskan mengenai Kristus melalui film anime itu. Mereka nonton, itu belasan ribu yang nonton. Belasan ribu yang nonton, itu anak remaja semua, rata-rata. Rata-rata. Tapi suruh saya pergi ke remaja, ke sekolah, ke rumah mereka untuk jelaskan tentang Kristus, dia mau nggak? Dia nggak mau. Tapi di Instagram dia mau. Mereka share teman ke teman tuh. Itu belasan ribu yang nonton. Anak-anak remaja itu saya jelaskan mengenai Kristus. Jadi saudara lihat ya, di dalam perubahan zaman itu saudara sekalian, pemuritannya itu esensi, tetapi metodologi nggak boleh kaku. Istilah pendeta Stephen Tong, strategi itu mesti lincah. Strategi mesti lincah. Esensi tidak boleh berubah. Injil tidak boleh berubah. Prinsip dasar itu tidak boleh berubah. Tetapi strategi itu kita memang harus lincah. Jadi apa fungsi pemuritan di dalam konteks ciptaan baru tadi itu? Manusia baru dibimbing. Roh Kudus membimbing dia menjadi serupa Kristus, ya karakternya belum, dia diarahkan, ya, dan seterusnya dan sebagainya. Melalui tentu ya dengan sekarang kita lakukan ini juga satu metodologi yang baru ya, satu pendekatan yang baru. Kira-kira Lalu begitu. kaitannya Pak Pendeta dengan tema kita yang berbuah, apakah ada hubungannya dengan pemuritan tadi? Nah, saya dari tadi belum bicara mengenai berbuah ya, jadi saya Nah, kira mesti masuk kepada berbuah. mari masukkan dengan tema kita Pak Pendeta. Makanya dari tadi masih banyak bicara perubahan terus ya. Nah, betul. Jadi Artinya perubahannya sudah mulai kita dibawa ke ciptaan baru. Lalu ya bagaimana dengan berbuahnya? Begitu. betul. Eh, itu kita perlu lihat eh, Lukas 8:15 ya. Lukas 8:15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Pertama-tama, definisi berbuah itu apa? Kalau kita mengikuti perumpamaan penabur ini, definisi berbuah itu sederhana, melakukan firman. Saya menjadi orang Kristen bertahun-tahun, tidak ada orang memberitahu saya definisi berbuah itu apa. Sampai saya juga bingung, berbuah itu apa? Ya kamu harus ada buah, ya buahnya apa? Gitu. Bingung. Kalau membawa jiwa, saya udah menginjili, udah, tapi belum ada yang dimenangkan. Jadi saya berbuah apa enggak? Kalau dihitung dari jiwa, berarti saya nggak ada buahnya. Dulu waktu saya kuliah, saya percaya Yesus, saya menginjili juga, tapi kan belum ada yang dimenangkan. Jadi saya berbuah nggak? Sampai ketemu perumpamaan penabur ini. Ternyata definisinya sederhana sekali. Jadi satu ayat saudara lakukan, saudara sudah berbuah. Berbuah itu melakukan firman. Waktu kita membawa firman itu keluar dalam hidup kita ya, firman dari teks Alkitab itu menjadi daging itu ya, itu keluar dalam hidup kita, itu berbuah. Jadi berbuah itu kan saudara lihat ya, polanya kan dari akar ya, dari akar itu keluar, keluar sampai kepada buah kan. Nah, di situ dibilang apa? Menyimpannya dalam hati yang baik ya. Firman masuk ke hati, saya pakai pakai metafora pohon ya, masuk ke hati, yaitu akarnya di sini. Hati akar, dari tadi kita bicara akar ya. Lalu keluar dalam ketaatan dalam hidup. Ini namanya buah. Jadi berbuah itu apa? Berbuah itu ya sederhana, melakukan firman itu udah berbuah. Jadi selama ini kalau saudara rasa bingung, nggak ngerti definisi berbuah, ini definisi berbuah. Berbuah itu yang melakukan firman. Kan saudara lihat definisinya jelas. Benih yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu simpan dalam hati, ini akarnya, lalu keluar. Kan buah kan begitu ya. Apa air lah, apa segala itu kan masuk dari akar. Lalu kan keluar di atas, di buah itu. Dari bawah itu naik keluar. Nah, jadi sudah jelas sekali di sini, eh, definisi berbuah itu adalah melakukan firman. Saya menjelaskan secara lengkap
firman yang masuk ke dalam hati, ke dalam akar, lalu keluar dalam ketaatan dalam hidup, yaitu berbuah. Maka menuju kepada berbuah itu langkah pertama adalah mendengar. Nanti saya akan kaitkan dengan perubahannya di titik tertentu. Pertama dibilang mesti mendengar firman. Harus mendengar firman. Nah, mendengar firman itu dalam konteks waktu itu kan mereka tidak membaca ya. Tapi dalam konteks kita sekarang ya membaca juga, membaca firman, mendengarkan firman. Dulu kan Alkitab tidak banyak salinannya sehingga nggak bisa dibilang mereka membaca. Nah, tapi kalau kita melihat paralelnya Markus, di dalam Markus pasal yang keempat, ya, paralelnya di dalam Markus 4 ayat 20, ya, paralelnya. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Nah, di sini saudara Markus menambah istilah menyambut. Jadi kita susun di bawah ya. Pertama, langkah pertama mendengar firman. Menyambut itu berarti responnya nggak boleh biasa-biasa. Jadi kita yang dengarkan firman Tuhan mengantuk, panggilannya adalah bertobat. Kita kan mungkin capek ya. Oh, korbannya nggak menarik. Pertanyaannya begini, dia yang dia korbankan firman apa enggak? Kalau yang dia korbankan firman, kita nggak boleh mengantuk. Kalau mengantuk nggak benar, berarti kita nggak menghargai firman. Berarti kita hanya menghargai yang menarik. Itu sebabnya banyak gereja panggil pelawak ke mimbar. Karena apa yang penting menarik, bukan yang penting firman. Kacau gereja. Jadi yang benar harusnya asal dia memberitakan firman, menarik nggak menarik, kita mesti dengar. Karena yang dia beritakan firman. Contoh, kalau utusan raja datang ke satu desa, tukang cuci toilet di istana, bawa tita raja. Sampai di situ tukang cuci toilet wajahnya jelek pun, mereka semua berlutut menerima dia. Nggak ada yang mengatakan, saya di sini kepala dusun, lu di istana cuma tukang cuci toilet. Jangan macam-macam ya, jabatan saya lebih tinggi dari kamu. Dia bilang, saya bawa tita raja, tahu nggak? Berlutut semua. Nah, kita sekarang ini, saudara ya, saya mengatakan kepada saudara bahwa khotbah yang baik tidak pernah ditentukan hanya oleh pengkhotbah. Khotbah yang baik itu ditentukan oleh pendengar. Khotbahnya bagus luar biasa, tapi orangnya tidur sepanjang khotbah. Bisa nggak dia menyimpulkan khotbahnya bagus? Nggak bisa. Tetapi orang yang hatinya siap, khotbahnya sederhana pun dia mengatakan luar biasa, asal itu firman Tuhan. Jadi pertanyaannya itu firman atau bukan? Saya sedih melihat gereja hari ini. Betul-betul kita mesti doakan. Saya pernah ikut pertemuan pendeta-pendeta, saudara. Lalu ada 3 pembicara, moderatornya seorang pendeta. Dia ngomong begini, saudara setiap pembicara dikasih 15 menit. Kecuali kalau banyak humornya boleh tambah. Jadi ini pendeta-pendeta aja begini loh. Mestinya dibilang kalau banyak firmannya boleh ditambah. Firman yang mengubah manusia firman, bukan humor. Humor tidak mengubah manusia, itu penipuan. Penipuan di dalam gereja memberi kepada kita kesenangan sebentar, tetapi tidak diperhadapkan dengan Kristus. Itu yang dimaki oleh orang-orang Puritan, yang dimaki oleh orang-orang kebangunan seperti Charles Spurgeon. Charles Spurgeon mengatakan apa? Kamu di atas mimbar, dia sendiri suka humor ya. Kamu bawa humor di atas mimbar hanya kamu oles salep kepada kanker. Bisa sembuh nggak? Kalau hanya bawa lelucon, nggak bisa. Kamu harus bawa firman, harus bawa darah Kristus yang menyembuhkan kanker langsung ke sel kankernya. Kalau kamu bawa humor, itu kamu oles salep di atas kanker. Kelihatan enak sedikit, tetapi sama sekali tidak menyentuh akar daripada problem. Jadi saya lihat penyakit kita memang, kita susah bertumbuh dan susah berbuah. Karena apa? Karena kita tidak menyambut firman. Kita lihat ya khotbah ya baru lulus sekolah teologi, baru semester berapa di sekolah teologi ya. Dia aja belum ngerti apa-apa mau khotbahin saya. Akhirnya kita tidak bertumbuh karena firman itu tidak disambut. Markus ya, versi Markus mengatakan menyambut. Nah, menyambut ini yang kedua. Lalu kita lihat versi Matius. Versi Matius itu ditambah lagi yang berbeda. Versi Matius tambah yang lagi yang berbeda.
Matius 13:23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Selanjutnya sama. Ya. Matius menambah apa? Mengerti. Ya iya. Bagaimana kalau dia mendengar firman dia nggak mengerti, dia bisa lakukan perintah itu hanya bisa dilakukan kalau dia mengerti. Kalau dia nggak mengerti, bagaimana? Nah, di sini ya saya tambahkan ya, mengerti apa firman Tuhan, perintah Tuhan, hati Tuhan, perasaan Tuhan. Ini yang kadang-kadang kita kurang dalam membaca kita. Kita hanya mengerti, oh firman Tuhan ngomong begini, oh perintah Tuhan suruh saya jangan gosip. Tapi kita mengerti perasaan Tuhan nggak di balik itu. Kita mengerti nggak hati Tuhan. Waktu Yesus berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku selama 1 jam? Tuhan ingin apa? Tuhan ingin mereka berdoa bersama dengan Yesus. Tapi kita jangan baca hanya itu. Kita tangkap kesedihan. Kesedihan Yesus yang melihat gereja tidak mau berdoa. Kesedihan Yesus yang melihat orang Kristen tidak mau berdoa. Kesedihan itu kita nggak tangkap. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku selama 1 jam? Kesedihan Tuhan, hati Tuhan yang sangat hancur melihat murid-murid tertidur di saat dia akan ditangkap. Di saat gereja dalam kondisi yang begitu sulit. Tertidur, tidak berdoa. Misalnya. Jadi di sini mengerti itu sangat penting. Mengerti. Nah, setelah mengerti, baru di dalam Lukas 8 ini dibilang menyimpannya dalam hati yang baik. Ini terjemahannya kurang. Menyimpan dalam hati yang baik itu terjemahannya kurang lengkap. Kalau kita melihat kepada bahasa Inggris itu lebih lengkap. Ya, bahasa Inggris itu adalah hati yang honest and good heart. Menyimpan dalam hati yang baik. Tulus dan baik. Menyimpan dalam hati yang tulus dan baik. Itu ya, honest and good heart. Nah, baru mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, waktu kita mendengar firman, karena ini firman Tuhan. Ini kan bicara untuk orang percaya ya. Kalau orang belum percaya kan kita di 3 bagian yang lain kan kita tidak ngomongin. Itu dia menyambut. Kan dia tahu ini firman Tuhan. Dia sudah mengerti darah Yesus, dia menyambut firman. Nah, proses pemuritan ada di mana? Waktu dia mengerti. Di sini perubahan terjadi. Perubahan terjadi ketika dia mengerti. Di sini firman dipakai oleh Roh Kudus untuk mengubah dia. Mengubah dia. Waktu dia mengerti. Dia mengerti bahwa Tuhan sedih, dia nggak berdoa. Tuhan sedih, murid-murid tidak berdoa. Berarti dia mengerti Tuhan sedih, dia nggak berdoa. Di situ dia mulai belajar berdoa. Dia tahu kalau dia nggak berdoa, Tuhan sedih. Mulai dari mengerti. Di sini perubahan terjadi. Perubahan terjadi di sini. Sebelum dia simpan dalam hati, waktu dia mendengarkan firman Tuhan, dia mengerti Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja untuk mendatangkan perubahan. Baru dia menyimpan dalam hati yang tulus dan baik. Mesti masuk ke akar. Kalau nggak menyimpan dalam hati berarti nggak bisa ada buah. Karena kan buah itu kan mesti dari akarnya. Kalau saudara nonton di Instagram orang bikin benih jadi itu ya, jadi tanaman itu dari biji jadi tanaman itu selalu berakar ke bawah dulu. Saya nonton ratusan kali itu video yang nggak sampai 1 menit itu selalu berakar ke bawah dulu, baru naik ke atas. Jadi kalau firman tidak disimpan dalam hati, kita hilang. Kita hilang. Jadi karena itu memang salah satu kebiasaan yang baik ketika mendengarkan khotbah itu adalah mencatat. Itu salah satu kebiasaan yang baik. Karena kita mencatat itu secara berarti kita 2 kali. Kita dengar lalu kita ulang lagi melalui catatan. Itu kita jadi lebih ingat, saudara ya. Lebih ingat, saudara. Kita pulang, kita bisa baca lagi, saudara ya. Saya kan jarang dengar khotbah ya. Tapi istri saya lihat selalu dia catat, lalu dia pulang tuh dia baca lagi, rapikan lagi. Menurut saya itu eh, satu teladan rohani yang baik ya, bisa bisa kita lakukan. Lalu mengeluarkan buah dalam ketekunan di sini juga nanti. Jadi dari mengerti, ya, tentu ya pemuritan itu seluruh ini ya, mendengar firman, menyambut, mengerti, menyimpan dalam hati dan seterusnya. Nah, mengeluarkan buah dalam ketekunan itu berarti apa?
berarti tidak bisa cuma sekali. Mesti tekun. Dia sudah dengar khotbah tentang pengampunan, tapi dia masih sulit. Dia belajar lagi. Dia sudah dengar khotbah tentang harus berdoa, tapi dia masih gagal. Dia belajar lagi. Maka Tuhan Yesus berkata, mengeluarkan buah dalam ketekunan, dan ini ditulis oleh Lukas yang paling menekankan pemuridan. Jadi istilah ini tidak muncul di Matius dan Markus. Istilah ini muncul di dalam Lukas. Di situ mengeluarkan buah di dalam ketekunan. Luar biasa. Luar biasa, Pak. Oke, Iya, Mas Edi. tadi saya jadi teringat, Pak. Teringat dengan apa namanya, dari penjelasan Bapak saya jadi teringat tentang hidup yang dipimpin oleh Roh nih, seperti yang ditanyakan oleh Bapak Bambang Sudarto nih yang ada di kolom chat di ruangan Zoom ini. Nah, sebenarnya definisi hidup dipimpin oleh Roh itu apa sih, Pak Pendeta? Baik, makasih. Pertanyaan yang baik ya. Jadi hidup dipimpin oleh Roh itu sebenarnya sederhana. Pertama, kita kembali kepada yang tadi. Roh Kudus mengikatkan diri kepada Kristus dan Firman. Dari mana kita tahu ini? Ini ada di Yohanes 19 sampai 16, kita akan temukan berkali-kali di sini. Nah, jadi namanya pimpinan Roh Kudus itu tidak lepas dari Firman Tuhan. Tentu ya, secara langsung yang ada di tangan kita kan termasuk firman Tuhan tentang Kristus. Nah, jadi Roh Kudus itu kalau kita baca penjelasan Tuhan Yesus kan dikatakan bahwa Roh Kudus mengingatkan kita akan firman Tuhan. Roh Kudus mengingatkan kita akan firman Tuhan. Jadi Roh Kudus memberi firman. Nah, memberi firman itu saya biasanya membagi dua. Firman Tuhan dalam konteks biasa, waktu kita baca santapan harian, waktu kita dengarkan khotbah, itu firman Tuhan dalam konteks biasa. Kita baca Alkitab berurutan, ya. Lalu firman Tuhan dalam konteks pergumulan tertentu. Nah, kadang-kadang kita, jadi prosesnya gini, waktu kita mendengarkan firman Tuhan dalam konteks biasa, itu kita simpan dalam hati, Roh Kudus keluarkan waktu kita memiliki pergumulan tertentu. Kadang-kadang dalam pergumulan tertentu kita baca Alkitab, tapi kadang-kadang dalam pergumulan tertentu kita nggak baca Alkitab. Belum, maksudnya bukan nggak baca, ya. Kita belum misalnya kita di rumah sakit ya, sakit gitu kan, kita kesulitan membaca Alkitab gitu, tidak sebanyak kalau kita sehat. Tapi Roh Kudus bisa memakai firman yang pernah kita dengar dari konteks biasa. Roh Kudus bicara dengan firman. Nah, di situ kita taat apa enggak? Yang disebut dengan orang menyerahkan diri kepada Roh Kudus itu, kalau betul-betul mau jalankan ya, setiap detik tidak berani melangkah tanpa Roh Kudus. Itu yang betul-betul terjadi. Tapi kebanyakan kita akan memberontak mendengar ini. Kenapa? Karena kita tidak sanggup gitu. Kita mau pakai akal sehat kita. Tapi kalau kita baca orang-orang seperti Paulus saja misalnya, Paulus dibilang dia adalah tawanan roh. Itu saya kira ya seperti pendeta Simendong, seperti orang-orang seperti John Wesley dan sebagainya, saya kira mereka hidupnya begitu. Setiap detik itu tanya ya, Tuhan maunya apa? Roh Kudus maunya apa? Jadi betul-betul tuh kita dengar Patong misalnya ya, banyak sekali kan beliau berkhotbah gitu ya. Tapi saya selama 6-7 tahun ini dalam jarak yang cukup dekat dengan beliau, Patong banyak diem, banyak diem. Saya pernah berapa kali itu duduk sebelah di pesawat itu diem lama sekali, lama. Tapi nggak tidur, buka mata tapi nggak ngomong satu kata pun. Sudah kadang-kadang pesawat sudah terbang setengah jam, 1 jam baru ngomong 1 2 kalimat, tanya atau bicara sedikit. Kalau beliau bicara itu berarti sudah dipikir betul, sudah dipikir betul. Jadi kadang-kadang saya pikir iya ya. Kalau saya lihat Patong, saya menyimpulkan saya terlalu banyak bicara. Itu kesimpulan saya. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya terlalu percaya diri. Nah, Patong orang yang begitu dipakai Tuhan, tapi banyak diem. Kita dengar beliau di atas mimbar, wah galak, ya, kritik, apa gitu. Tapi kalau di bawah mimbar, kan kita jarang ketemu di bawah mimbar. Kan. Di bawah mimbar itu lembutnya,
Nah, saya belum pernah ya selama ini lihat patung tuh marah besar sama orang di bawah mimbar, tuh belum pernah. Kalau di atas mimbar itu peperangan rohani, tapi di bawah mimbar itu lembut. Ketemu ada satu anak muda pakai anting-anting di bibir bawah ini, anak laki. Wah, saya waktu pertama kali, saya udah lama waktu masih awal-awal di Gary itu, saya pikir wah ini diserbu sama patung, ini pasti dimarahi besar ini. Saya pikiran saya begitu begitu. Patung cuma bercanda-bercanda. Aduh, you sudah ganteng, you kasih paku. Kalau you copot pakunya, gantengmu tambah 40%. Ditegur dengan bercanda. Saya pikir, wah Patung akan marah besar ini. Anak muda ini kurang ajar pasang paku di sini. Pasti diomelin. Ternyata enggak. Enggak. Jadi, apa ya? Ya, memang saya lihat ya. Mungkin mungkin saya membayangkan. Saya pernah tanya berapa kali sama Patung. Jawab, Patung mikir apa gitu. Pernah dia jawab. Banyak kali dia nggak mau jawab. Tapi pernah dia jawab sekali. Saya takut melukai hati Tuhan, dia bilang. Saya terus pikir bagaimana jangan melukai hati Tuhan. Dia jawab. Tapi lain kali saya tanya dia nggak mau jawab. Tapi mungkin ya orang-orang seperti Paulus ya orang-orang besar itu mungkin mereka begitu. Jadi setiap saat itu terus tanya Tuhan maunya apa? Tuhan maunya apa? Ketika orang bicara, saya pernah dengar khotbah juga waktu Patong tanya jawab itu. Patong mengatakan orang tanya saya doa dulu. Tuhan maunya apa? Sebelum saya ngomong tuh Tuhan maunya apa? Akal saya bisa menjawab pertanyaan dia, tapi apakah jawaban itu yang Tuhan mau apa enggak? Wow, luar biasa. Eh, saya justru tersentuh dengan tadi ungkapan Bapak mengatakan tidak mau melukai hati Tuhan. Ini sebenarnya sedang mencabik-cabik hati saya, Pak Pendeta. Eh, saya entahlah, saya ini sudah berubah menjadi ciptaan baru atau tidak. Apakah selama ini perkataan dan perbuatan saya itu sudah selaras dengan apa yang Tuhan inginkan, gitu ya? Apakah sejatinya saya benar-benar menjadi murid yang didambakan oleh Dia, ciptaan baru yang sesuai dengan apa yang Dia kehendaki? Nah, itu kan sebuah pertanyaan besar pada akhirnya, Pak Pendeta. Uh, Jujur saya dalam perjalanan kehidupan ini, proses yang tadi saya katakan kalau tadi di depan, soal mengeluh, soal kecewa, soal penderitaan, jenuh Pak Pendeta. Gitu ya. Jenuh. Apalagi tadi tugasnya cukup berat ketika hendak berbuah, memberikan kesaksian akan hidup ini. Yang namanya kesaksian pasti kan kita tahu Tuhan itu baik karena kita udah merasakan gitu ya Pak Pendeta ya. Tuhan itu penuh kasih karena kita sudah merasakan kasihnya, maka kita memberikan buah cinta kasihnya itu kepada orang lain. Tapi ketika kita dihadapkan dengan pergumulan itu kayaknya sulit Pak Pendeta, buahnya jadi hambar. Nah, ciptaannya itu ciptaan baru dalam diri saya atau mungkin para sahabat di sini pernah mengalami hal tersebut. Jadi mempertanyakan, saya ini manusia baru atau manusia lama sih sebenarnya? Ini atau orang lama rasa baru gitu. Jadi bingung gitu Pak Pendeta. Mungkin ini juga yang mau ditanyakan oleh Pak Sandi Salim. Seperti yang beliau tanyakan, Paulus menasihati jemaat untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Ini maksudnya seperti apa Pak Pendeta? Bukankah nasihat itu kepada jemaat yang sudah dilakukan oleh Paulus ini adalah mereka sudah jadi manusia baru? Atau jangan-jangan seperti saya tadi, ketika ada pergumulan, empasan, karena kan Paulus ketika menasihati ini jemaat Efesus dan Kolose yang didera juga penganiayaan luar dalam gitu ya. Udah mungkin terasa lelah dengan namanya penderitaan Pak Pendeta. Ini gimana? Menjawab pertanyaan saya plus pertanyaan dari Pak Sandi Sari. Ya, baik, makasih. Mbak, jadi kita pakai 2 Korintus 5:17 tadi, berada dalam Kristus, menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, ini kuncinya di sini. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi ketika seseorang sudah berada dalam Kristus, maka dia sudah jadi ciptaan baru. Sekalipun dalam proses, kalau saya pakai contoh tadi membangun rumah baru itu, jadi rumah lamanya sudah dibongkar ya sekarang itu apa namanya itu sekarang itu pembangunan rumah baru itu linggisnya patah, semennya bocor gitu. Itu adalah prosesnya. Tapi dia udah rumah baru udah, pondasinya udah baru, sekarang temboknya udah baru, rumah lamanya udah enggak ada, udah dibongkar total. Nah,
Jadi ketika dia proses jalankan pembangunan rumah baru itu Roh Kudus ya, membangun rumah baru itu dia betul-betul eh, tidak mudah, ya, tidak mudah. Jadi disitulah kemudian terjadi yang kita rasa seperti kok saya gagal lagi, kok saya mundur lagi, gitu ya. Itu adalah proses pembangunan rumah baru. Nah, bagaimana sekarang saya mau menjawab dulu mengenai bagaimana kita menghadapi dosa yang seperti sulit diselesaikan di dalam konteks manusia baru. Kalau manusia lama tidak mungkin. Manusia baru dalam Kristus ya diberikan kekuatan untuk berhenti berbuat dosa. Bisa berhenti berbuat dosa. Bisa berhenti berbuat dosa. Nah, Tuhan Yesus berkata begini. Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Jadi, ada dua aspek. Pertama, berjaga-jaga dulu itu adalah tanggung jawab orang percaya. Berjaga-jaga. Ini saya akan tulis di dalam buku saya yang baru yang akan terbit besok itu ya, akan keluar besok itu 40 hari merenungkan penderitaan Kristus. Itu akan terbit mulai tanggal 1 hari Minggu. Nah, itu saya ada cantumkan penjelasan ini di dalam buku ini. Tanggung jawab orang percaya itu berjaga-jagalah artinya apa? Artinya ada satu persiapan rasional. Maksudnya begini. Kalau petinju dia punya mata kanan luka, dia harus berjaga-jaga. Jadi dia selalu harus menghindar supaya mata kanannya jangan diserang. Maka dia tutup mata kanannya atau dia menjauhkan mata kanannya dari jangkauan petinju lawan. Itu namanya persiapan rasional. Nah, sama juga. Orang itu mengatakan begini, saya sudah berdoa supaya jangan jatuh ke dalam misalnya pornografi. Kok masih jatuh lagi? Karena berdoa saja belum jalankan tanggung jawab dia. Berdoa itu berarti apa? Berarti tanggung jawab orang percaya yang diserahkan kepada Tuhan. Itu namanya berdoa. Berdoa itu berarti apa? Saya sudah berusaha, maka Yesus mulai dengan berjaga-jaga dulu. Yesus nggak mulai dengan berdoa dulu. Kamu jalankan tugasmu dulu, berjaga-jaga. Setelah berjaga-jaga, kamu bawa usahamu kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, saya sudah berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu contohnya apa? Contohnya, kalau kamu sudah tahu, kamu itu membuka film porno di kamar kos pada hari malam. Berarti hari malam tidak boleh buka internet. Berarti hari malam sebelum tidur harus telepon teman untuk doa. Berarti hari malam itu apa? Itu lakukan langkah-langkah praktis, rasional. Ini dilakukan. Baru kemudian dia datang kepada Tuhan untuk apa? Untuk minta kepada Tuhan supaya boleh dia berdoa itu berarti dia serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan menyertai usaha dia. Jadi Yesus nggak mengatakan berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus berkata berjaga-jagalah dan berdoalah. Kamu jalankan sesuatu. Jadi banyak orang merasa gagal. Saya sudah berusaha loh, tetap jatuh juga dalam dosa. Saya sudah berusaha juga. Berusahanya apa? Coba dicek. Begitu berusaha kita cek ternyata dia berdoa. Ada orang mengatakan begini, saya sama selingkuhan saya sudah pergi ke gereja waktu kosong, kami sudah doa di bawah mimbar, tetap jatuh lagi dalam dosa. Tidak bisa, tidak cukup. Kamu harus mau lakukan, yaitu tanggung jawabmu apa? Satu, patahkan SIM cardnya, ganti SIM card baru, tidak berhubungan lagi dengan wanita itu. Kedua, hindari kalau ketemu. Itu mesti ada. Hanya berdoa saja berarti kamu belum jalankan tugas yang Tuhan Yesus minta. Tuhan Yesus suruh berjaga-jaga dulu dan berdoa. Nah, saya tertarik untuk memperlihatkan sebentar kepada saudara mengenai menanggalkan manusia lama. Menanggalkan manusia lama ini ada di dalam eh, dua bagian ya, Efesus 4:22. Ini bagi Bapak Ibu orang awam, saya kasih satu bocoran ya. Ini bocoran buat orang awam. Kalau hamba Tuhan tidak boleh pakai bocoran ini. Ini adalah cara kita mengecek bahasa Yunaninya. Pakai Greek text. Greek text ya. Kita mengecek bahasa Yunaninya itu bisa diperoleh dari internet secara free. Nah, kalau kita lihat eh, bahasa Yunani ini
Efesus 4:22 bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Nah, harus menanggalkan manusia lama, kesannya seperti Paulus memberi perintah kepada kita untuk menanggalkan manusia lama. Tapi kalau kita mengecek Yunaninya, bukan. Kamu telah meninggalkan manusia lama. Ini bentuk perfect, itu bentuk masa lampau. Kamu telah meninggalkan manusia lama, bentuk masa lampau. Jadi kamu sudah meninggalkan manusia lama, sudah. Nah, di dalam versi Kolose 3:9 itu lebih jelas. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kamu sekarang sudah manusia baru. Jangan seperti itu. Kamu bukan manusia lama lagi. Nah, jadi sebenarnya Paulus memakai bentuk masa lampau untuk menjelaskan tentang manusia lama. Oke, berarti memang kita harus meluluh lantahkan manusia lama sudah selesai, fondasi kita memang harus terus berdiri tegak, walaupun kendala-kendala tetap ada ya Pak Pendeta. Betul. Bahkan kalau rumah baru tetap aja kadang-kadang rembes, bocor, itu masih Ya, ada, tetapi ya kita usahakan supaya tidak meluas jadi banjir gitu ya Pak Pendeta. Ya, berbuah berarti memang harus ada kerja keras, usaha besar, seperti kalau kita berbuah dari akar, itu kan melawan gravitasi, Pak Pendeta. Wah, naik ke luar atas ya, biasa. betul ya, malah gravitasi ya. Kan memang harus Perjuangan, pengorbanan, betul, Pak Pendeta. perjuangan, betul. Oke, Mas Teddy, ada lagi pertanyaannya atau bagaimana? Kayaknya boleh disudahi aja Mbak karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 19.29 ya. Tanpa sadar, Pak Pendeta, kita Mohon maaf sudah sekali. 1,5 jam. Betul. Ya, betul. Mohon maaf sekali untuk sahabat SU yang sudah bertanya, antusiasnya luar biasa banget nih, banyak banget pertanyaan di kolom chat dan kolom Chat, komentar ya. Ada pertanyaan yang sangat menurut saya luar biasa sekali tadi tentang salib, apakah itu rencana A dari Allah atau rencana B dari Allah, itu juga harus dikulik Pak Pendeta ya, karena itu sebuah hal yang luar biasa kan. Mungkin kita akan jadi sequel untuk pertemuan dengan Pak Un, Mas Teddy, sahabat SU. Lanjut ya. Betul. Siapa tahu bisa jadi topik berikutnya gitu. Ya, itu luar biasa. Apakah salib itu rencana A atau rencana B dari Allah itu? Wah, ini keren sekali. Pak Pendeta ya, mohon menerima undangan kami lagi ya Pak Pendeta. Luar biasa loh materi yang dipaparkan. Saya kira yang menjadi hal yang saya syukuri dari Scripture Union adalah kan nama Scripture itu ya. Menurut saya salah satu kerugian terbesar orang percaya adalah kurang firman. Kurang firman. Firman itu makanan bagi jiwa kita. Kita makan 3 kali sehari, tapi firman tidak 3 kali sehari. Itu salah satu kerugian kita. Mari kita sama-sama makan firman lebih banyak daripada makan jasmani. Itu kebutuhan untuk berubah, untuk berbuah. Tidak ada jalan lain. Firman. Wah, luar biasa. Mari sahabat Indonesia semakin mencintai firman Tuhan, dan mari kita santap dengan lezat rohani dari Allah kita. Firman itu sudah diberikan gratis, itulah anugerah yang luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta Un, terima kasih para sahabat Scripture Indonesia untuk kehadiran pada hari ini, yang dimana kita sudah diberikan pencerahan yang luar biasa untuk kita terus berubah tapi untuk berbuah. Jadi kalau tadi temanya adalah berubah untuk berbuah tanda tanya, tapi sini kita udah positif. Kita pasti berbuah selesai acara ini. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta Antonius Stephen Un untuk materinya. Sehat selalu Pak. Jangan pernah segan untuk memberikan materi luar biasa untuk kami semua sahabat Scripture Union Indonesia.